Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dea Lintawangi dalam Berita Sultan Siang, edisi Selasa, tanggal 21 September 2021. Liputan yang berhasil dihimpun dari sejumlah wilayah di Banten dan juga nasional telah kami rangkum untuk Anda. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan live reportase dari tim jurnalis Sultan TV. Berita selengkapnya hadir. Ya, mengawal berita hari ini, pemirsa, dari Kabupaten Lebak, kurang dari 24 pelaku begal di Kota Rangkas Bitung berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Lebak. Pelaku yang melakukan aksinya pada Sabtu 18 September lalu berhasil diringkus tidak jauh dari tempat kejadian Senin pagi. Korban pembegalan yakni Yoga dan Fatah langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Rangkas Bitung. Bergegas, Satreskrim Polres Lebak kurang dari 24 jam berhasil mengamankan keempat tersangka, diantaranya Edo 29 tahun, David Maulana 21 tahun warga Rangkas Bitung, Muhammad Debi 24 tahun warga Kecamatan Cimarga, dan Suhendi 36 tahun warga Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Indik Rusmono mengatakan modus pelaku berpura-pura meminta pertolongan kepada korban. Korban bersama satu rekan korban sedang melakukan atau membuat tugas ya, tugas kuliah yang ada di waiting counter belakang Jampong ya. Kemudian sekitar pukul 12.30 ya, 24.30 ya. Si pelaku menghampiri korban. Pelaku berpura-pura untuk mengecek identitas korban, mengecek HP korban ya, sambil menginterogasi lah ya, bahwa motor ini yang bermasalah dengan teman saya. Saya lagi mencari yang beli motor ini. Sambil mengecek identitas, mengecek HP, karena korban merasa curiga, akhirnya korban berusaha untuk melarikan diri ya. Namun para tersangka mengeluarkan golok ya, sambil mengancam akan membacok dan tidak menyerahkan HP dan motornya. Setelah itu pelaku berhasil mengambil motor dan barang-barang milik korban. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh tim Serigala Satreskrim Polres Lebak yakni ada 2 buah laptop dan 2 buah handphone, 1 buah golok, serta 1 unit motor milik korban. Nurandi, jurnalis Sultan TV dari Lebak, memberitakan. Ya, kita beralih ke Kota Tangerang. Pemirsa, proses seleksi CPNS di Kota Tangerang telah dimulai. Proses tes berlokasi di Gedung Tangerang Convention Center atau TCC, Cimone, Kota Tangerang, Senin pagi hingga 5 hari ke depan. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tangerang menggelar tes seleksi kompetensi dasar bagi pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Berlangsung mulai 20 hingga 25 September 2021 dengan formasi sebanyak 122 pegawai. Adapun pelamar berjumlah 4.925 dan yang tidak lulus seleksi administrasi sebanyak 1.500 pelamar. Proses seleksi berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, bahkan awak media pun tidak diperbolehkan untuk memasuki area kelas tes agar tetap terjaga kapasitasnya. Wali Kota Tangerang Arif Erwismansyah turut hadir memantau pelaksanaan tes CPNS tersebut. Arif mengatakan, sementara tes SKD berjalan dengan lancar, tidak terkendala server dan perangkat lainnya. 10% meja-meja yang kosong, gitu, karena nggak hadir. Ya, kita juga belum tahu kenapa, tapi ini kan hasilnya langsung real time. Jadi apa yang dia jawab, hasilnya itu udah bisa dipantau di YouTube ya, begitu. Dan alhamdulillah akses
komputer komunikasi internetnya juga lancar. Tadi juga dapat laporan daerah-daerah lain agak terhambat, tapi alhamdulillah di Kota Tangerang lancar. Ya mudah-mudahan lancar terus sampai dengan hari Sabtu. Arif menambahkan pada hari ini tes seleksi ada 2 sesi, besok dilanjutkan dengan 3 sesi. Sebagian bangku tidak terisi lantaran peserta tidak hadir. Untuk peserta yang tidak hadir langsung dinyatakan gugur. Rina Mulya, jurnalis Sultan TV dari Kota Tangerang, memberitakan. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan terhubung dengan kedua jurnalis kita dari Kabupaten Lebak, ada Nurandi, dan juga dari Kota Serang, Bian Oktario, yang akan melaporkan kedatangan RI1 dan juga Menteri Luhut Panjaitan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dalam Berita Sultan Siang. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bahwa diketahui sejumlah agenda di Provinsi Banten, tepatnya di Kabupaten Lebak, kemudian tadi pagi ke Kota Cilegon dan juga ke Kota Serang, tepatnya di SMA N 4 Kota Serang, kedatangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang juga didampingi oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani. Kemudian di Kabupaten Lebak, ini juga kedatangan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Untuk mengetahui situasi dan juga kondisi terkini, kita akan terhubung dengan jurnalis Sultan TV dari Kota Serang terlebih dahulu. Ada Bian Oktario dari SMA N 4 Kota Serang. Bian, silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Dea berada di studio. Kini saya masih berada di lokasi SMA N 4 Kota Serang, di mana baru saja tadi digelar kegiatan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMA N 4 Kota Serang. Dan diketahui juga sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani ini menghadiri peresmian pabrik hot strip mills atau HSM 2 PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Dan peresmian pabrik HSM 2 Krakatau Steel ini ditandai dengan penekanan tombol dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Joko Widodo. Dan selanjutnya kegiatan dari Joko Widodo ini berlangsung di SMA N 4 Kota Serang, di mana Presiden Joko Widodo ini meninjau langsung vaksinasi untuk siswa-siswa yang berada di SMA N 4 Kota Serang. Selain itu juga di kegiatan yang sama,
ini Presiden Joko Widodo ini melaksanakan dan juga menyapa pelaksanaan vaksinasi di SMKN 1 Kota Cilegon secara virtual. Dan di tempat terpisah, ini bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di SMAN 4 Kota Serang, tim kepresidenan ini di depan lokasi, yaitu di depan SMAN 4 Kota Serang ini melaksanakan kegiatan pembagian buku tulis kepada siswa-siswa yang sejak pagi ini menunggu Presiden Joko Widodo untuk menyapa Presiden Joko Widodo. Selain itu juga di depan SMAN 4 Kota Serang, tim kepresidenan ini juga membagikan paket sembako kepada para ibu-ibu yang juga menunggu di depan SMAN 4 Kota Serang. Dan rencana selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama rombongan ini akan meninjau Puskesmas Singadatu untuk melakukan peninjauan vaksinasi di sana, dan nanti juga akan diakhiri bersama rombongan akan menuju KP3B untuk pengarahan kepada Forkopimda yang berada di sana. Dan itu dia laporan saya dari SMAN 4 Tarang, kembali ke studio bersama rekan Dea. Ya, baik Bian, boleh diceritakan juga tadi ketika kedatangan Bapak Presiden dan juga Ketua DPR RI, bagaimana antusiasme para siswa-siswi dan juga guru di SMAN 4 Kota Serang, Bian? Oke. Nampak dari pagi ini siswa-siswi dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA bersama para guru sudah menunggu berjajar di pinggir jalan sekitar 1 km bahkan dari SMAN 4 Kota Serang untuk menyapa dan juga menunggu kehadiran dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan bahkan mereka nampak antusias ketika tim kepresidenan ini membagikan seperangkat alat tulis sekolah dan juga kaos kepada para siswa-siswi dan juga membagikan paket sembako kepada ibu-ibu yang hadir di lokasi di sini. Oke, Bian, apakah sempat juga bertanya bagaimana tanggapan guru di SMAN 4 Kota Serang terkait dengan kehadiran RI 1 ke sekolahnya? Seperti apa? Oke, antusiasme dari guru-guru juga sangat nampak gitu, di mana mereka sangat menunggu dan juga merasa bahagia ketika sekolah mereka ini bisa dikunjungi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Namun kita belum mendapatkan laporan lebih lanjut seperti apa kegiatan di dalam dari SMAN 4 Kota Serang, karena awak media ini tidak dikenakan untuk masuk ke lokasi sekolah SMAN 4 Kota Serang. Oke, baik, terima kasih laporannya Bian Oktario dari SMAN 4 Kota Serang. Tadi sudah disebutkan bahwa Bapak Presiden sudah bertolak ya, sudah di SMAN 4 Kota Serang dan akan melanjutkan agendanya kembali begitu. Kita akan terhubung juga dengan jurnalis Sultan TV dari Kabupaten Lebak, ada Nurandi. Nurandi, ini bisa diceritakan juga ini terkait agenda kedatangan Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan ke Kabupaten Lebak. Silakan Andi. Baik ya, karena untuk di Kabupaten Lebak sendiri yang semula Menteri Luhut Binsar Panjaitan untuk ke Lebak meninjau pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah di Kabupaten Lebak dan juga meninjau proyek Rangkas Bitung Serang. Untuk kedatangan Menteri Luhut Binsar sendiri, agendanya yang semula itu tadi pagi itu batal mengingat di Serang juga yang pada setelah konfirmasi di Lebak. Oke, baik. Apakah kemudian proses vaksinasi saat ini berjalan, Andi? Untuk proses vaksinasi di Kabupaten Lebak, khususnya di Kota Rangkas Bitung, itu di beberapa wilayah, tepatnya di Puskesmas Rangkas Bitung, itu masih berjalan proses vaksinasi, dan juga di beberapa kecamatan, baik di kecamatan di sekitar Rangkas Bitung dan juga beberapa wilayah di Lebak Selatan, di Bayah dan juga Palitik.
Oke, baik. Ya, terkait dengan proses vaksinasi, Andi, apa kemudian yang bisa dihimpun terkait dengan informasi vaksinasi di Kabupaten Lebak? Kira-kira sudah mencapai berapa persen untuk vaksinasi? Untuk sasaran sendiri, data terakhir untuk vaksinasi di Kabupaten Lebak yaitu mencapai 20%. Tetapi untuk sasaran jauhnya itu masih jauh dari harapan karena memang sasaran vaksinasi khususnya untuk anak di bawah umur itu masih jauh dari harapan. Itu yang dikonfirmasi dari juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Lebak itu Dr. Firman Rahmatul. Oke, terima kasih Andi laporannya dari Kabupaten Lebak dan juga terima kasih di Kota Serang yang sudah melaporkan live reportase hari ini ya, kedatangan RI 1 dan juga Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya. Ya pemirsa Sultan TV, tadi live reportase menutup perjumpaan kita juga pada berita Sultan siang hari ini. Dan jangan lupa untuk memantau berita teraktual lainnya dalam berita Sultan malam. Akhir kata saya Dea Lintawengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami ingatkan juga bahwa tayangan kita bisa disaksikan melalui TV satelit Ninmedia di channel 065. Selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.